Ya, halo semuanya. Perkenalkan gue Ino. Di sini gue ingin bahas tentang dashboard di Gemini. Apa aja sih fitur yang ada dan gimana kita bisa manfaatin ekosistem dari Google. Karena setiap AI itu punya keunggulannya masing-masing. Kalau secara otak, yaitu LLM atau Large Language Model, memang sama, tapi selalu ada yang bedain. Entah itu dari bahasa jawabnya, dari kecerdasannya, atau kecepatannya dalam menjawab query kompleks dalam permintaan kita sehari-hari. Gue bahas satu-satu penggunaan tools yang ada di sini. Oke, mungkin mulai dari interface-nya dulu kali ya. Kalau dilihat di sini simple banget ya tampilannya. Ada kolom chat, ada attachment, ada tools, dan ada model. Terus sidebar-nya di sebelah kiri ada history chat, ada my stuff, ada gems. Nah, my stuff ini adalah folder untuk menyimpan jawaban yang berisi media atau files seperti gambar, video, terus jawaban dari deep research atau jawaban dari Canvas masuknya ke sini. Jadi ini bukan project ya, hanya folder yang menyimpan jawaban yang ada medianya. Terus gems nanti gue jelasin. Nah, di sini mungkin kekurangannya menurut gue yaitu nggak ada projectnya, jadi kita nggak bisa pisahkan project kita. Paling ngakalinnya sih diganti nama chatnya aja ya, di rename sesuai dengan project kita. Terus ke setting. Nah, di sini juga personalisasi di Gemini lumayan sedikit ya, cuma ada custom instruction doang. Beda sama ChatGPT, dia kan personalisasinya banyak banget ya. Kita bisa input pekerjaan kita, bisa input minat kita bisa masukin tone yang kita mau, kayak gitu. Nah, di Gemini cuma ada custom instruction-nya doang. Kayak gitu, selebihnya settingan yang bukan untuk Gemini. Terus your public links, ini muncul ketika kita share chat kita. Contohnya kayak gini. Terus nanti dia masuk ke sini. Ya, mungkin yang bedain dari Gemini itu adalah integrasi aplikasinya. Nah, kalau chatbot lain kan harus integrasi dulu ke Google Workspace ya. Sedangkan kalau di Gemini ya itu produk mereka sendiri, jadi ya nggak perlu integrasi lagi. Jadi bisa dibilang penggunaan Google Workspace ya lebih smooth dibandingkan dengan chatbot lain karena aplikasinya udah tersedia semua. Kita tinggal manfaatin aja. Oke, lanjut ke Gems. Ini tuh kira-kira tujuannya untuk bantu kita dalam tugas yang berulang. Misal setiap minggu kita ada laporan penjualan, terus tinggal kita upload semua laporannya dan minta analisa. Jadi mana barang yang paling laku, mana yang stabil. Jadi kayak mini expert lah. Atau mungkin seperti ini. Anggap aja lu hire seorang karyawan, seorang spesialis yang emang jago dalam bidangnya, yang udah pengalaman lebih dari 10 tahun, terus lu kasih SOP kerjanya, lu mau dia ngapain dan lu minta hasil yang seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya menurut pikiran gua. Jadi Gems ini bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu. Nah, gua udah ada contohnya. Ini gua udah buat. Kalau buat baru di sini kosong ya. Jadi kita tambahin nama, deskripsi dan instructionnya. Nama dan deskripsi seperti biasa, tinggal isi aja deskripsinya apa. Nah, pekerjaannya ada di sini, instruction ini. Jadi di Gems gua ini judulnya idea execution, ceritanya gua minta dia jadi admin atau konten spesialis lah. Nah, terus gua buat tujuan dan sasarannya, gua mau apa? Membantu pengguna eksekusi ide konten, terus berikan rekomendasi konten, terus aturannya, perilakunya seperti apa. Gue bikin tahap 1, ada step 1, baca judul, cari dan susun langkah. Terus tahap 2, outputnya ini adalah apa yang ingin gue dapetin dari dia. Misalnya gue pilih 3 judul dulu, terus untuk 3 ide terpilih, outputnya seperti ini. Terus pastikan hanya memberikan 3 jawaban, jadi dia nggak ngalor ngidul, jadi nggak banyak jawabannya, gue cuma minta 3 doang. Terus rekomendasi tambahan, gue minta dia untuk kasih gue ide lain selain dari yang gue kasih sebelumnya, kayak gitu. Terus nada dan gaya bahasa, gunakan bahasa Indonesia yang profesional, seperti itu ya. Jadi tujuannya, pikirin tujuannya dulu, kalian mau apa dan gimana cara kerjanya, kayak gitu. Ini misal gue contohin. Jadi ini tuh untuk kayak semua ide yang ada di pikiran gue, ide-ide yang tiba-tiba yang muncul gue taruh di note, dan ketika ada waktu gue limpahin semua ke sini. Contohnya misalnya kayak gini. Jadi tinggal gue iniin aja,
langsung gue eksekusi. Jadi gue nggak perlu jelasin lagi di awal dia harus ngapain. Jadi di instruction di Jamesnya settingan tadi udah gue kasih tahu semua. Nah, jadi dia ngikutin kan tadi ada step satunya analisis dulu, cari judul yang emang cocok. Terus step 2-nya outputnya gue minta seperti apa. Jadi dia langsung ngasih hasil jadinya, gue nggak perlu jelasin ulang lagi apa yang gue mau. Nah, jadi dari sini gue tinggal ambil ide ini, satu tantangan masak, 2 cara ngendalin diri, terus 3 apa yang terjadi pada tubuh jika berhenti makan gula. Nah, jadi ini adalah hasil dari ide gue yang gue limpahin semua ke sini. Jadi gue tinggal ambil 3 judul ini, ya udah tinggal dibuat kayak gitu. Terus ada rekomendasi tambahannya, tadi gue minta dia untuk kasih judul lain. Oke, terus ke model. Kita ulang. Di model di sini tuh ada 3 jenis, ada fast, ada thinking, ada pro. Nah, fast ini kalau butuh informasi yang cepat atau tugas yang nggak terlalu berat lah. Jadi untuk efisiensi, bisa untuk yang kompleks juga. Tapi paling bedanya di pencarian sumber datanya sama reasoningnya. Thinking dan Pro ada batasan kalau di versi gratis. Kalau Thinking di Gemini ini cukup canggih ya. Kalau kalian sudah langganan lebih baik nyalain terus saja untuk fitur Thinkingnya di model Thinkingnya. Karena si Gemini bisa bedain effort yang diperlukan sesuai dengan permintaan kita. Jadi kalau permintaan kompleks atau berat ya membutuhkan waktu, tapi permintaan ringan juga bisa lebih cepat. Pakai yang Pro boleh juga sih, tapi gue lebih sering pakai yang Thinking. Yang penting kita bisa bedain dan tahu apa yang ingin kita cari, butuh pencarian kompleks apa enggak. Attachment ini juga salah satu kemampuan di Gemini nih, karena multimodal. Lu bisa gabungin semua gambar, semua G-Sheet, semua file yang ada, lu gabungin ke sini jadi satu, lu masukin. Karena Google konteks Windows-nya luas banget ya, jadi dia bisa kita bisa masukin semua file di sini. Terus Gemini bisa upload video dan file-file yang gede. Kalau di chatbot lain belum bisa, paling 50 MB lah kita bisa masukin data atau file. Kalau di Gemini bisa masukin video, bisa dianalisa lagi videonya, keren banget. Nah, caranya lu bisa drag and drop filenya, drag and drop ke sini, langsung ke chatnya, atau bisa klik tanda plus di sini, atau lu juga bisa ketik add kalau ingin ambil dari Google Workspace. Terus misal minta buatin Google Task ya. Nah, nanti dia otomatis masukin ke Google Task kita. Oh ya. Atau minta buatin jadwal di kalender juga bisa. Misal ada bookbar, lo bisa minta langsung masukin ke sini. Cari Google Calendar, buatkan jadwal seperti itu ya. Oke, lanjut terus ke toolsnya ya. Balik lagi ke tools. Nah, ini sekarang toolsnya ada banyak ya sekarang pilihannya. Mungkin ke Deep Research dulu kali ya. Karena kalau Deep Research di Gemini ini beda banget sama chatbot lain cuy. Misal yaitu AI generatif, video, gambar, dan musik. Oke. Deep Research. Nah, di sini juga bisa tambahin file dari eksternal ya. Kalau pakai Deep Research juga tuh dari Gmail, Drive. Bisa langsung kita iniin. Gue cari informasi tentang AI karena lagi tertarik banget nih tentang perkembangan AI. Nah, di sini bisa lihat ya step-stepnya. Di sini ada stepnya sama kayak yang chatbot lain juga ada step-stepnya. Tapi di sini dia kasih kita pilihan dulu. Kalau misalnya udah oke stepnya, kalian langsung mulai penelitian. Atau misalnya dari step ini menurut kalian kurang, bisa edit rencana gitu. Jadi dia planning dulu sebelum dijalankan.
Nah, kalau deep research di Gemini itu agak beda sama chatbot lain ya. Mungkin beda di fokusnya. Kalau deep research di chatbot lain itu mencari ke website publik, cari ke beberapa sumber, terus dirangkum, diringkas jadi poin-poin. Jadi fokusnya ke efisiensi. Kalau Gemini karena punya konteks window yang besar, dia cari sumber, banyak banget dia baca, terus dia bandingkan. Jadi bukan sekedar ringkasan hasil. Lihat nih stepnya ya, panjang banget. Tuh ada sumbernya. Jadi deep research-nya bukan sekedar ringkasan hasil aja. Fokusnya ada di laporan riset, seperti riset ilmiah sesuai namanya deep research. Jadi jawabannya bukan cuma jawaban obrolan. Oke, udah jadi ya. Bisa dilihat ya jawabannya gila banyak banget. Kalau gue bandingin sama ChatGPT atau Perplexity ini beda banget ya. Kalau untuk gue ini terlalu luas. Mungkin setelah dapat jawabannya bisa minta diringkas. Nah, jadi konteks window itu adalah kapasitas dalam menyimpan informasi. Misal otak kita cuma ingat satu buku dengan 300 halaman. Dalam satu halaman bisa ada 200 kata. Kita ingat semua tuh, tapi ketika kita ingin baca buku lain, buku baru, buku yang sebelumnya kita lupakan untuk diisi informasi baru. Nah, kalau AI ini disebutnya token. Gemini angkanya sampai 2 juta token. Kalau diibaratkan 1000 token itu 750 kata. Dan token ini juga digunain untuk gambar, video, dan file lain. Input pertanyaan kita juga dihitung sebagai token. Jadi seluruh history chat lu yang ada di sini dan file-file yang lu masukin ke Gemini itu kehitung tokennya. Makanya kalau history chat kita udah numpuk, dihapus aja yang paling lama. Makanya untuk riset Gemini ini fokusnya ke riset, bukan jawaban friendly kayak di ChatGPT. Kalau untuk gua ya terlalu luas. Oke, sekarang lanjut ke bagian kanvas. Nah, kanvas ini tuh yang menurut gue mantep banget sih. Gue contohin misalnya, gue lagi pengen nulis ebook, tapi gue minta dijelasin dulu strukturnya. Kita coba gini ya. Nah, udah muncul. Jadi kanvas ini tuh kita bisa ubah-ubah langsung dari sini nih. Jadi kayak file dokumen gitu, kita bisa langsung edit. Jadi nggak perlu, misalnya kita mau hilangin ini, kita nggak perlu minta lagi di kolom chat. Nah, enaknya tuh kayak gini. Jadi ini tampilannya sama kayak ketika jawaban deep research sudah query jawabannya sudah muncul ya. Jadi yang di deep research itu tampilannya sama kayak di kanvas, tapi nggak bisa diedit. Jadi hanya jawabannya aja. Nah, beda sama kanvas, ini bisa kita edit. Terus kita bisa juga bikin website page. Tinggal klik aja, ada infografik, quiz, jadi nanti dikasih pertanyaan gitu. Terus flashcard dan audio overview. Nah, audio overview ini yang lumayan mantep banget, karena nanti dia bakal bikin kayak podcast gitu. Jadi nanti ada komunikasi dua arah. Ada komunikasi dua orang, cewek dan cowok, tanya jawab dan saling menjelaskan pikirannya mereka kayak gitu terkait topik yang lagi kita cari. Terus misalnya udah ada strukturnya, tapi gue mau strukturnya aja. Misal kayak gini. Jadi gue nggak pengen ada penjelasannya, cuma strukturnya aja. Oke ya, jadi ada strukturnya doang seperti yang gue minta. Terus kerennya lagi, dashboard. Nah, kalau buat dashboard nanti ada kode kayak gini ya. Nah, kalau yang di kode di sini gue nggak ngerti. Sebenarnya bisa juga diedit di bagian sini. Tapi karena gue nggak ngerti, jadi setiap ada perubahan ya gue mintanya di kolom chat kayak gitu. Nah, udah muncul ya, jadi ada dashboard yang interaktif. Ini misalnya kita klik ini, dalam proses, belum mulai. Jadi ini tuh kayak tracking progress buat ebook kita kayak gitu. Ebook gue, karena emang gue lagi pengen belajar tentang hal-hal yang kayak gini nih. Lagi pengen otak-atik bagian kanvas ini, karena keren banget. Nanti bagian kode ini
kita bisa misal masukin ke sini. Pakai HTML ya. Oke, misal ini. Wah, salah. Nggak bisa dibuka tadi HTML-nya, coba. Nah, udah jadi, coba gua copy ulang. Save dan nah, kayak gitu, keren kan? Jadi kita bisa tracking di sini. Daftar bab. Misal gua lagi kerjain halaman sampul. Gua tinggal klik di sini, belum mulai. Prakata dalam proses. Kayak gitu ya. Nah, nanti ini pilihannya ubahnya di bagian sini. Tinggal minta aja, misal gue ingin hapus bagian prakata. Kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal minta di sini aja. Nah, jadi bayangkan kanvas itu tuh kayak seperti sebuah ruangan. Ruangan yang full furnish, yang udah ada isinya. Terus lu dekorasi ruangannya sesuai dengan yang lu mau. Lu mau pindahin kursi, tinggal edit. Lu mau minta lemari, tinggal minta. Kayak gitu. Misal lu punya daftar budgeting nih, wishlist lu, dan minta buatin visualnya, buatin to-do list dan achievementnya. Lu mau kayak gimana, lu edit, lu poles, nanti tinggal ambil kodenya. Ini salah satu contoh aja ya, bagaimana penggunaan di Canva. Sebenarnya bisa explore, bisa gunain untuk banyak hal. Tergantung dari pekerjaan kita aja, kita mau dibuatkan seperti apa. Ada image ya, kita ke guided learning dulu. Jadi guided learning ini tuh kayak teman belajar atau seorang guru les lah, yang menggunakan komunikasi dua arah. Misal gue ingin belajar tentang sebuah ebook kayak tadi, misal ajarkan saya untuk membuat struktur bab 1 ebook tentang apa aja. Jadi jawabannya dia itu beda sama chat biasa. Kayak misal di sini kita lihat ada 3 pilihan. Kita tentukan ke arah mana diskusi kita selanjutnya. Ini tinggal pilih aja. Misal teknik menulis hook. Nah, dia kasih tahu tekniknya, penjelasan, contoh. Ada lagi 2 pilihan lagi, apa topik utamanya. Misal pilih 1. Nah, jadi cara jawabnya beda ya sama yang di chat biasa. Dia tuh nggak cuma kasih informasi aja, tapi dia juga kasih pilihannya atau opsi-opsi lain lah yang dia berikan ke kita biar kita bisa dalemin topik yang lagi kita cari tahu. Kayak gitu. Jadi kayak ada roadmap-nya atau dibuat seperti ada modul atau kurikulum. Jadi kitanya juga bisa belajar dan diberikan juga kuis-kuis kecil kadang sama dia. Nah, Canvas dan guided learning ini tuh tetap bisa digunakan di versi gratis, tapi ada batasnya. Tapi batasannya itu bukan nggak bisa dipakai lagi. Kalau Canvas tuh lebih ke tokennya, karena Canvas sendiri kan pakai kode ya. Kalau versi gratis Gemini, konteks window-nya kecil. Jadi mungkin bisa tiba-tiba lemot jawabnya kalau chat udah kepanjangan di Canvas, tapi tetap masih oke buat digunain sehari-hari. Kalau di guided learning sendiri kan membutuhkan kemampuan reasoning. Batasannya mungkin diberikan penjelasan yang lebih umum lah, atau dasar, beda sama yang bayar. Logikanya lebih tajam dan konsisten. Kalau kalian udah nonton sampai sini, makasih ya. Jangan lupa buat tinggalin jejak di komen atau di like video ini kalau berguna untuk kalian. Kita lanjut aja ke video dulu ya. Create video ini hanya bisa di langganan Gemini ya, di versi gratis nggak ada, tapi untuk create image masih bisa di versi gratis. Jadi untuk video ini cuma yang bayar aja. Udah gitu
kuotanya cuma 3 kali deh kalau nggak salah. Gue belum coba sampai maksimal, tapi gue baca-baca sih sampai 3 kali doang buat videonya kayak gitu. Jadi sayang banget. Lebih baik kalau emang untuk video bisa pakai platform yang pakai kredit, pakai token. Itu lebih enak karena kita kan nggak mungkin satu kali coba langsung berhasil kan. Jadi bisa dicoba terus-terusan, tergantung dari kreditnya. Kayak Kling AI atau Heigen tuh bisa kita buat belajar bikin prompt atau belajar buat generate video. Oke, langsung coba aja. Misalnya ini. Kayaknya gua ini dulu deh. Minta bikinin prompt dulu biar bagus. Coba. Oke, gue pilih salah satu ya. Di sini emang agak lama kalau buat video. Yang cepat untuk penggunaan toolsnya itu cuma di guided learning aja, karena kan via teks doang ya. Kalau Canvas ada visualnya, ada kodenya, di preset juga cari dulu. Nah, video juga kan butuh waktu juga untuk dibikin. Nah, ini ya step-stepnya ya. Dia lagi ngapain kalau kalian mau lihat. Kan terjadi. Gokil. Oke, jadi dari hasilnya ini yang kelihatan realistis itu bagian depannya doang ya. Karena memang gua kasih referensi gambarnya tuh cuma bagian depan. Kalau bagian samping sama belakangnya tuh nggak gua kasih sama dia. Jadi dia bikin sendiri. Nah, bagusnya tuh di sini begitu tuh. Ini kalau di-download juga kualitasnya bagus banget, cuy. Jadi kalau misalnya kalian ingin buat video yang konsisten itu jangan pakai di Gemini. Kalau kalian mau generate video atau gambar yang memang ingin kalian pakai untuk di posting atau kalian pakai untuk kerjaan kalian kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang basic-basic aja ya nggak apa-apa. Kalau untuk create image itu gue kurang tahu batasnya berapa, gue belum pernah pakai sampai maksimal karena kurang kepake. Video juga memang untuk video dan image di Google Gemini itu dia kan pakai VO3 ya. Memang cakep banget, dia ada di kelas atas lah kalau untuk pembuatannya. Makanya kadang kalau misalnya ada kalian lihat orang yang bikin video AI-nya tuh kelihatan realistis atau bagus banget, terus kalian penasaran kok bisa bukan pakai di sini, karena di sini generate-nya cuma 2 doang. Sedangkan kalau yang mereka buat itu ada step-stepnya. Kalian kasih gambar referensi dulu, terus kalian prompt-nya juga beda. Detail banget prompt-nya kalau buat sesuatu yang konsisten kayak gitu. Nah, oke, terus lanjut ke bikin gambar ya. Ini gue pakai gambar gue lagi, misalnya nih ya. Gue pengen ambil gambar vektor dari tato gue. Ada satu fitur baru yaitu bikin musik. Nah, itu gue masih belum tahu ya caranya gimana. Yang penting kalau udah di Gemini ini tinggal kalian prompt aja, pasti langsung dibikinin sama dia. Tapi untuk detail spesifiknya gue belum explore untuk bikin musik. Nah, ini hasil gambarnya, dia jadiin vektor cuy. Misalnya gue keluarkan gambar tatonya. Gue juga kurang paham ya cara-cara ngeprompt untuk video sama gambar. Gue baru belajar aja. Jadi basic banget, mintanya kayak gimana, kayak gini prompt-nya. Nah kan, hasilnya aneh. Tapi secara garis besar udah dapet sini.
Kalau misalnya gue pengen ambil bagian tatonya aja, bagian gambar ini aja, ya tinggal gue crop aja sih. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk generatif video dan gambarnya di Gemini. Jadi di setiap tools di sini tuh ada tujuan dan maksudnya masing-masing. Kalau lu tahu toolsnya untuk apa, pasti akan lebih paham lah harus prompt apa dan di tools mana. Ingin belajar step by step pakai guided learning, ingin image dan video pakai tools video atau image, ingin buat laporan yang intuitif atau buat sebuah visual dashboard atau buat draft tulisan bisa pakai Canvas. Ingin perluas pencarian pakai Deep Research. Kombinasikan juga dengan modelnya. Kalau sebatas ingin cepat ya pakai Fast, ingin Gemini-nya lebih effort lagi pakai Thinking atau Pro. Jadi nggak bingung pakai tools ini harus pakai model yang mana. Tergantung sejauh apa penalaran jawaban Gemini terhadap output yang lu mau. Kalau gue selalu anggap dia ini kerja buat gue. Gue tahu kapasitasnya, gue tahu kerjaan apa yang cocok untuk dia kerjakan. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Makasih.